Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa kita ada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan lindungi kita, sertai kita dalam seminggu yang kita telah jalani. Mari sebelum kita beribadah pagi ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu. Bahkan kami bersyukur untuk setiap berkat yang Kau limpahkan. Baik materi ya Tuhan, kesehatan, segala sesuatu yang Engkau berikan bagi kami selama seminggu ini Tuhan. Dan inilah kesempatan kami untuk kami merayakan, bersuka cita atas kemenangan yang Engkau berikan. Dan biarlah pengharapan kami tetap ada bersama dengan-Mu. Sebelum kami memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan, kuduskan, sucikan dan layakan kami untuk menghampiri tata-Mu yang kudus. Dan biar setiap pujian yang kami naikkan kepadamu itu boleh menyenangkan hatimu Tuhan, dan berbau harum di hadapanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Firman Tuhan yang terus menerangi jalan-jalan kita. Yes, haleluya. Firman terangi jalan, bisa iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan, panjang
sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk kita menaklukkan setiap musuh kita. Haleluya. Amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Hanya Yesus yang memberi kemenangan bagi kita, Bapak Ibu. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau besar Tuhan. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja
Pujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah segala pujian kami ya Bapa. Terimalah hormat kami Tuhan, segala hormat kami, kemuliaan kami hanya kami naikkan dan berikan hanya kepadamu ya Tuhan. Mari pagi ini ya Tuhan, kami berseru kepadamu ya Bapa. Kami memanggil Engkau ya Aba ya Bapa, tolong kami ya Yesus. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Yesus. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kemenangan kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mulai menyembah Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan bahwasanya Dia baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia nggak pernah gagal, Dia nggak pernah terlambat untuk menolong kita. Bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Oh haleluya, 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 haleluya. Shana Rabaya Sana. Kami memanggil Engkau Yesus. Kami berseru kepadamu. Kami sembah Kami berseru Tuhan. kepadamu ya Yesus. Kau Raja Haleluya. kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Kiara lalabaya shanaya rabaya 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 rabaya. Oh, Yesus. Kiara rabaya rabaya rabaya. Firman-Mu yang menerangi jalan-jalan kami. Firman-Mu yang menjadi perisai kami ya Tuhan. Firman-Mu yang menopang kehidupan kami. Firman-Mu yang adalah Engkau sendiri ya Tuhan, berada dekat dengan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kami tinggikan, terima kasih. kami agungkan Ya Yesus. rabaya 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 Hinamo rabaya. ya Rama, Hinamo ya Rama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah Tuhan penolong dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu.
kita bangkit berdiri dan katakan pujian ini. Katakan, bilang sama Tuhan, hanya Engkau yang menolong kehidupan kami. Hanya Engkau yang mampu menolong kehidupan kami. Dan hanya Engkau yang bisa pegang tangan kami ya Tuhan. Karena Engkau yang menuntun kehidupan kami. Engkau yang menuntun langkah kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau pembantuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Biarkan musik naikkan pujian ini. Dengan lembut musik silakan naikkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekarang berada, mari kita bersama-sama renungkan kebaikan Tuhan. Bukankah setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, hanya kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita melihatnya itu sesuatu yang tidak baik, tetapi sebenarnya yang Tuhan berikan itu yang baik, yang paling baik dan terbaik bagi kita. Kita tidak mengetahui segala rancangan dan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya untuk jatuh, untuk gagal. Dan walaupun kita mengalami kegagalan, tapi Tuhan akan mengangkat kita kembali. Tuhan akan memegang tangan kita kembali. Dan saat ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara duduk, berada, beribadah dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mari renungkan, dalam keadaan apapun saat ini, setiap orang mempunyai masalah. Masalah kehidupan sendiri-sendiri, masalah yang sangat mungkin bagi kita mungkin tidak kuat lagi Tuhan. Mungkin Bapak Ibu berteriak, Tuhan tolong kami, saya mengalami sesuatu yang tidak enak. Tetapi saya saat ini percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan mau menjamah, Tuhan mau masuk di dalam kehidupan Bapak Ibu. Mari undang dia masuk, mari undang dia, katakan mari masuk Tuhan. Karena kami berseru, kami mau berseru kepadamu ya Tuhan. Kami berseru dan kami katakan Engkau penolong kami, Engkau penolong kami, Engkaulah dokter kami, Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah penebas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Tiara bayara 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 bayara. Tiara bayara 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 bayara. Terima kasih ya Yesus. Saat ini mari Bapak Ibu yang sedang sakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mungkin sedang berada dalam pasca operasi, dalam pemulihan setelah operasi, atau mengalami sesuatu yang tidak enak di bagian tubuh Bapak Ibu.
Katakan tadi lagu pujian kita berkata, kita diberi kuasa. Kita diberi kuasa untuk mengalahkan musuh. Musuh kita siapa? Musuh kita yaitu yang kita hadapi saat ini, penyakit kita. Oh Yesus, musuh kita adalah pikiran-pikiran yang mengintimidasi kita, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita lemah. Saat ini lawan Bapak Ibu, lawan, katakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Dengan iman katakan, aku dipulihkan, aku dipulihkan, aku kuat, aku mengalami pelepasan. Oh, haleluya. Syarabayarabarabaya sande. Mari pegang bagian yang sakit dengan iman, pegang bagian yang sakit. Oh, syandan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 a. Kami berdoa dan kami berseru kepadamu ya Tuhan. Tolong saudara-saudara kami ya Yesus. Tolong anak-anakku ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit penyakit, yang mengalami pemulihan habis operasi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berseru kepadamu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kiara la 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 bayasane. Kiara bayasane. Kiara bayara 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 bayasi. Asyanda la 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 la. Kiara la 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 la
Oh, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Mazmur 116 ayat 1 sampai ayat 8. Firman Tuhan berkata begini, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendingkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidup aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan Allah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya Tuhan telah meluputkan aku daripada maut dan mataku daripada air mata. Oh haleluya, 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 haleluya. Tuhan ada Bapak Ibu, Tuhan
masalah Bapak Ibu Saudara yang ada. Hanya satu yang Tuhan tunggu. Kita berlari kepada siapa? Pada saat prioritas itu diberikan kepada Tuhan. Dan memang selayaknya hanya Tuhan yang kita andalkan. Kalau kita berlari kepada manusia itu hanya mengecewakan Bapak Ibu. Manusia hanya membuat kita sakit hati. Manusia hanya membuat kita merasa putus asa. Tetapi pada saat kita berlari pada Tuhan, kita berlari pada firman Tuhan, yang ada adalah Dia sendiri. Firman itu yang menjadi manusia. Firman itu yang tidak menahan akan kehidupannya. Tetapi Dia sendiri, firman itu yang merelakan kehidupannya. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk kita, untuk sakit penyakit kita, untuk keterikatan kita agar kita dibebaskan, untuk kesembuhan kita. Dan saat ini biar kita berlari kepada Tuhan. Firman tadi Mazmur 116 berkata, Tuhan mendengar, bahkan Dia menyendengkan telinganya kepada kita. Bukan kepada orang yang mewah, tetapi Tuhan bilang kepada orang yang sederhana. Bukan kepada orang yang pintar. Memang Tuhan membutuhkan orang-orang yang pintar, tetapi Tuhan membutuhkan orang yang mau, yang sederhana, yang mau berseru kepadanya, maka Dia akan datang. Bahkan firman Tuhan berkata juga, mari kepadaku ya semua yang letih lesu berbeban berat, datang padaku. Aku akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memasang kepada kita kuk, bukan kuk untuk beban yang berat, tetapi untuk kuk yang meringankan kehidupan kita. Jangan potong salib kita, tetapi kita jalani dengan respon hati kita yang benar kepada Tuhan. Saat ini kalau kita mengalami sakit hati, sakit penyakit fisik, sakit mental, apapun itu Bapak Ibu, jangan menyalahkan diri kita sendiri, tetapi mari kita berlari kepada Tuhan. Tuhan Sang Penyembuh itu ada dan menunggu kita. Saat ini pagi ini kami berlari kepadamu ya Tuhan. Kami berlari dan memandang firman-Mu. Dan biar firman-Mu itu yang boleh menjadi kekuatan bagi hati kami. Itu boleh menjadi firman-Mu pelepas dan penghibur, memenuhi sukacita kami saat ini ya Tuhan. Firman-Mu itu akan membawa kami ya Tuhan kepada jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tuntun setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Baik itu firman yang lembut, yang keras Tuhan. Pagi hari ini kami siap Tuhan. Kami siap beri hati kami, hati seorang murid yang mau diajar Tuhan. Hati seorang hamba yang mau ditegur ya Tuhan. Oh terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan apapun segala sesuatu keadaan kami pagi ini Tuhan, kami hanya berserah dan berlari kepadamu. Dan Kau yang akan menjawab, Kau yang akan menolong setiap kami. Dan pertolongan-Mu itu adalah tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Dan Kau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-janji-Mu ya Tuhan. Engkau selalu menepati janji-janji-Mu. Asalkan kami ya Tuhan terus memandang Engkau, dan kami duduk diam, mendengarkan, melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Maka Engkau akan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaannya yang lainnya. Dan hidup kami itu menjadi kitapan terbuka bagi setiap orang yang melihat kami. Dan mereka boleh dimenangkan jiwanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini dan pagi ini. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang sejati Tuhan. Ibadah yang benar di hadapan-Mu. Dan karena Tuhan, kami memberikan semuanya kepadamu Tuhan. Hati kami, kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman atas setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan
Amin. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang? Dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus.
tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu jemaat di Tegalalur yang sangat dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin sharing firman Tuhan. Ada kaitannya dengan firman Tuhan yang saya sampaikan di bulan yang lalu tentang pelayanan, saudara-saudara. Nah, pagi hari ini saya ingin share kepada kita semua tentang apa itu tujuan pelayanan. Saudara mungkin sudah bertahun-tahun melayani Tuhan. Saudara mungkin sudah lama ya jadi orang Kristen, terlibat dalam kegiatan pelayanan di gereja, yang saudara sebut pelayanan itu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tapi mungkin ada banyak di antara kita mungkin yang belum mengerti atau belum memahami apa tujuan saudara dan saya melayani Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin sharing tentang tujuan kita melayani Tuhan. Kita belajar dari jemaat mula-mula. Karena dari jemaat mula-mula kita akan melihat satu bentuk pelayanan yang sungguh-sungguh, pelayanan yang lahir dari hati, pelayanan yang tidak dimotivasi oleh motivasi apapun selain untuk kepentingan Tuhan, selain untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara dan saya penting banget memahami ini, penting banget untuk kita tahu tentang tujuan pelayanan. Supaya saudara dan saya tidak asal ikutin tugas di gereja, disuruh datang pelayanan, tapi kita nggak ngerti, kita nggak punya tujuan. Saudara dan saya melayani Tuhan, itu apa tujuannya? Coba saudara berpikir, jemaat Tuhan, jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, mari saya ajak saudara merenungkan sejenak. Apa hasil pelayanan yang saudara hasilkan selama ini? Apa tujuan yang ada di pikiran saudara dan saya ketika saudara dan saya diajak oleh gembala mungkin, oleh pembimbing rohani saudara dan saya untuk melayani Tuhan, saudara-saudara. Nah, pagi hari saya pengen share tentang pelayanan-pelayanan yang ada di jemaat atau gereja mula-mula, agar kita mengerti, agar kita melihat bahwa pelayanan itu bukan sekedar kita melakukan suatu aktivitas atau kegiatan gereja, tapi ada tujuan
tujuan akhir di balik semua itu, saudara-saudara. Mari ayat yang pertama saya ajak saudara melihat Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat 43 aja, ayat 43 sampai ayat yang ke-46. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 43 sampai ayat 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bentuk pelayanan yang saudara dan saya harus mengerti, bentuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja atau jemaat Tuhan mula-mula, seperti yang saya katakan di khotbah saya bulan lalu, itu sangat jauh berbeda dengan apa yang ada dalam konsep pemikiran saudara dan saya atau jemaat Tuhan sekarang ini. Sekarang ini kalau kita bicara pelayanan, rata-rata seluruh jemaat akan tertuju ke gereja. Kalau kita bicara pelayanan, semua jemaat dengan cepat akan berpikir tentang menjadi WL, bermain musik, berkhotbah, kolektan, atau terima tamu, atau atur parkir, saudara-saudara. Kalau kita bicara pelayanan dalam konteks sekarang ini, dengan cepat jemaat akan berpikir ke arah situ. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini saya pengen ajak jemaat untuk melihat bentuk pelayanan di jemaat mula-mula itu seperti apa. Dan apa tujuannya. Dan ada tujuannya mereka melayani saudara-saudara. Jadi saya ajak jemaat Tegal Alur mulai saat ini mulai berpikir bahwa saudara dan saya melayani Tuhan itu ada tujuannya. Jangan kita berpikir kita melayani Tuhan hanya melayani saja tanpa ada buah. Tanpa ada hasil yang bertahun-tahun saudara dan saya lakukan. Nah, dalam Galatia pasal yang kedua, saudara-saudara, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua tadi, ayat 43 sampai 46, di situ saudara bisa melihat salah satu bentuk pelayanan yang terjadi di gereja mula-mula. Apa itu saudara-saudara? Salah satu bentuk pelayanan yang terjadi di gereja mula-mula itu adalah, saudara lihat ayat yang ke-45, mulai, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara perhatikan baik-baik. Salah satu bentuk pelayanan yang terjadi dalam gereja mula-mula adalah bahwa jemaat itu saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain. Bahkan saking kuatnya jemaat ini saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain, itu ada yang menjual hartanya dan dibagikan kepada orang yang tidak mampu, saudara-saudara, yang memerlukan bantuan dari jemaat yang menjual harta ini. Saudara perhatikan baik-baik. Salah satu bentuk pelayanan dari jemaat mula-mula itu saling menopang, saling menguatkan, saling mendukung kalau ada jemaat yang lain dalam kekurangan, atau ada jemaat yang lain mungkin dalam kesusahan atau dalam pergumulan. Saudara-saudara, itu salah satu bentuk pelayanan yang terjadi di dalam gereja mula-mula. Nah, apa akibatnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Dalam Kisah Para Rasul jelas banget ketika pelayanan yang ini terjadi di gereja mula-mula, itu pertambahan jiwa terjadi begitu luar biasa.
Bahkan kata Alkitab, sekali berkhotbah Rasul Petrus, itu bisa 3.000 jiwa bertobat. Kata Alkitab, saudara-saudara. Nah, dari sini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pengen jemaat Tegal Alur, mari kita sama-sama belajar. Tujuan yang pertama, saudara dan saya melayani Tuhan, dengar baik-baik, saudara-saudara. Tujuan yang pertama, saudara dan saya dan melayani Tuhan adalah untuk membangun tubuh Kristus. Itu tujuan pelayanan kita. Jadi selama ini, saudara kalau Anda melayani, ingat pesan ini. Anda tidak hanya dipanggil, Anda tidak hanya diundang, atau Anda tidak hanya diajak, hanya sekedar pelayanan doang. Para pemuji, para pengkhotbah bahkan, para kolektan, penerima tamu, bahkan sampai yang jaga parkiran di luar saudara-saudara, bagian multimedia juga saudara-saudara, dengar baik-baik, kita dipanggil bukan hanya sekedar melakukan tugas gereja. Ada tujuan yang lebih mulia yang saudara dan saya harus mengerti bahwa tujuan pelayanan kita itu adalah membangun tubuh Kristus. Itu sebabnya saudara-saudara, untuk memahami tujuan pelayanan, saudara dan saya harus belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Kalau kita belajar tentang konsep pelayanan yang ada di dewasa ini, di dunia sekarang ini, maka kita sukar memahami. Kita tidak akan memahami apa itu tujuan pelayanan. Karena pelayanan sekarang beda banget dengan yang dulu, saudara-saudara. Bulan lalu saya sudah singgung, saudara-saudara. Pelayanan sekarang rata-rata semua dinilai dengan materi. Semua pelayanan, bahkan khotbah, semua dinilai dengan duit. Anda S1 teologi, itu PK-nya beda dengan S2 teologi, saudara-saudara. Itu semua dinilai dengan duit. Anda pengkhotbah tingkat daerah, itu beda PK-nya dengan pengkhotbah tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat internasional, itu PK-nya beda-beda semua. Saudara, saya ngomong begini bukan asal ngomong ya, saudara. Saya dulu ada di gereja dulu, ikut mengatur PK itu. Saya ada di dalamnya, terlibat di dalamnya. Dan saya tahu, saudara-saudara, semua dinilai dengan seperti itu. Nah, saya ingin beritahu, pelayanan yang terjadi di gereja mula-mula itu jauh berbeda dengan yang ada di konsep sekarang ini, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat Tegal Alur khususnya, mari kita belajar dari jemaat yang mula-mula. Salah satu bentuk pelayanan mereka adalah mereka saling mendukung satu yang lain. Kalau ada yang kekurangan bahkan, yang punya kelebihan itu dia jual, kalau dia bantu ke orang yang punya kekurangan, yang membutuhkan tadi. Kenapa? Ini tujuannya untuk membangun tubuh Kristus, saudara-saudara. Tujuan pelayanan, tujuan akhir kita melayani itu membangun tubuh Kristus. Bukan membangun kepentingan sendiri. Ingat, tujuan pelayanan itu membangun tubuh Kristus. Bukan membangun gereja secara fisik. Perhatikan baik-baik. Tujuan pelayanan itu membangun tubuh Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya, seharusnya kita saling menolong satu dengan yang lain. Harusnya gereja-gereja sekarang ini harusnya memahami bahwa tujuan pelayanan itu saling mendukung satu dengan yang lain. Bukan saling menjatuhkan. Apalagi saling menghancurkan dan saling melenyapkan, saudara-saudara. Wah, saya ngomong ini mungkin agak ekstrim ya, saudara-saudara, saling melenyapkan satu dengan yang lain. Tapi saudara dengar baik-baik. Dewasa ini fakta, saudara. Saya jujur, saudara, saya ngomong tadi merenungkan, saya bilang, Tuhan, saya mau ngomong ini konsumsinya buat pemimpin sesungguhnya. Saya mau ngomong ini konsumsinya buat para gembala, buat para pemimpin-pemimpin gereja. Kenapa saya harus ngomong ini ke jemaat Tegal Alur? Ngomong saja. Saya nggak peduli, saudara, yang dengar cuma jemaat Tegal Alur, saya nggak peduli banget. Saya bilang sama Tuhan, harusnya ini Tuhan berbicara ke orang-orang yang ada di atas saya. Bahwa tujuan pelayanan itu bukan untuk membangun organisasi. Tujuan pelayanan itu bukan untuk membangun kerajaan keluarga. Tujuan pelayanan itu untuk membangun tubuh Kristus. Nah, saudara, saya ironis melihat hal ini, saudara-saudara. Sekarang itu orang buka pelayanan, tapi mengorbankan gereja yang lain, saudara. Saya jujur, makanya saya bilang sama Tuhan dari kemarin itu Tuhan, saya mau ngomong apa besok? Ngomong tentang pelayanan. Saudara dengar baik-baik. Sekarang ini, dewasa ini, ada banyak pelayanan-pelayanan ditutup bukan karena gembalanya nggak mau melayani. Tapi ada banyak jiwa-jiwa yang pindah gereja.
Ada gereja lain yang buka dengan gedung yang begitu besar, dengan tim praise and worship yang begitu hebat, dengan sound system yang begitu luar biasa, merekrut pelayan-pelayan Tuhan, merekrut para pemain musik yang luar biasa, buka gereja gede, fasilitas gede, dan akhirnya saudara-saudara, gereja-gereja kecil yang ada di sekitar gereja itu tertindas oleh kehadiran gereja besar tersebut, saudara-saudara. Saya pernah datang ke satu gereja besar, saudara-saudara, di Jakarta Utara, saudara-saudara. Ini gereja kalau datangkan tamu, sampai sekelas Don Moon pun didatangkan, saudara, gereja ini. Saya masuk ke situ, pas saya ibadah, diundang sama tante saya, karena kata tante saya, Fleur, Don Moon mau datang nih di gereja ini nih. Saya datang, saudara, saya penasaran kan sama Bapak Don Moon itu, saya datang. Waktu saya datang di gereja tersebut, ini gereja gede, saudara, salah satu gereja di Jakarta Utara. Kalau saya sebut, saudara tahu lah ini, nggak jauh-jauh dari Tegal Alur saja. Waktu saya datang, saudara-saudara, saya ketemu banyak banget jemaat-jemaat yang satu asal dari gereja-gereja yang saya dulu pernah bergereja di situ, saudara-saudara. Saya dulu pernah bergereja di situ, bukan 1-2 orang, saudara-saudara. Nah, makin saya ke dalam, makin saya ketemu. Makin saya tanya, ini gereja berapa kali ibadah? Waktu buka pertama kali gereja cuma 2 kali ibadah. Sekarang gereja itu dari pagi sampai sore sudah beberapa kali beribadah. Jemaatnya sudah ribuan. Saudara bayangkan, ini gereja baru buka setahun lebih, itu jemaatnya sudah ribuan. Kalau saudara datang, saudara lihat itu gereja, apakah itu jiwa-jiwa baru yang mereka tuai? Tidak, saudara-saudara. Itu mereka mancing di gereja-gereja yang lainnya. Gereja-gereja kecil yang ada di sekeliling gereja-gereja itu. Saudara, saya melihat ini, saya pikir, Tuhan, seperti inikah pelayanan gitu? Ada gereja yang besar buka, melindas gereja yang lain, saudara-saudara. Itu yang saya katakan tadi. Harusnya gereja sekarang itu saling mendukung, saling menguatkan, mensupport apa yang diperlukan oleh gereja yang lain. Mungkin gereja yang kecil, yang berkekurangan secara keuangan mungkin. Itu gak dipungkiri, saudara-saudara. Biaya operasional gereja di Jakarta khususnya itu gede, apalagi gereja-gereja yang statusnya tempat ibadahnya masih kontrak, saudara-saudara. Itu sangat butuh biaya ketika perpanjangan kontrak itu harus dilakukan. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita bisa lihat fakta lah. Saudara, saya bisa lihat fakta sekarang ini. Kalau ada gereja besar dibuka di satu tempat, saudara perhatikan baik-baik. Akan ada korban yang terjadi di gereja-gereja kecil yang sudah ada duluan di wilayah atau di tempat itu. Kenapa, saudara-saudara? Karena jemaat berbondong-bondong datang ke gereja yang besar. Nah, saudara, apakah pelayanan seperti ini yang Tuhan mau? Tentu tidak. Apakah pelayanan ini pelayanan yang membangun tubuh Kristus? Saya rasa tidak, saudara-saudara. Karena kenapa? Gereja yang baru dibesar dengan super fasilitas, mereka tidak menghasilkan jemaat yang pure, yang murni. Tapi jemaat yang lain-lain datang ke gereja itu. Jadi saudara-saudara, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Poin yang pertama yang saya kepengen jemaat lalu mengerti bahwa tujuan kita melayani itu membangun tubuh Kristus. Bukan membangun gereja secara fisik gede-gede. Bukan untuk membangun kerajaan, organisasi dan tidak membangun benteng-benteng teologi yang lain, saudara-saudara. Yang kedua, saya kepengen saudara secara cepat saya kepengen kita belajar. Tujuan melayani itu adalah memberitakan Kristus. Tujuan saudara dan saya melayani itu memberitakan Kristus. Dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Mari saya ajak saudara lihat di Yohanes, di 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 sampai 3. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan sampai 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Saudara dan saya melayani,
Yang kedua yang harus kita melayani, tujuan kita terlibat jauh ke dalam pelayanan, saudara-saudara. Itu untuk memberitakan tentang Kristus, saudara-saudara. Tujuan dan saudara yang saya melayani itu untuk menceritakan Kristus. Menceritakan kerajaan Allah kepada orang lain. Itu makanya saudara-saudara, kalau Anda sudah lama ikut Tuhan, Anda sudah terlibat dalam pelayanan, tapi hidup Anda tidak jadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga sendiri bahkan, apalagi bagi keluarga sendiri, saudara-saudara ya. Saudara tidak bisa jadi berkat di sana, saudara tidak bisa menampakkan Kristus dalam kehidupan saudara, maka saudara harus merubah, saudara harus koreksi diri. Kita sudah lama jadi anak Tuhan, kita sudah lama ikut Tuhan Yesus Kristus, kita bahkan sudah terlibat dalam pelayanan, tapi orang tidak bisa melihat Kristus dalam hidup kita, saudara-saudara. Kita harus koreksi diri. Kenapa? Karena tujuan pelayanan selanjutnya adalah kita menceritakan Kristus lewat hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rindu jemaat Tegal Alur memahami ini. Tujuan kita melayani itu kita bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Hidup kita menceritakan Kristus. Hidup kita itu menceritakan kerajaan Allah. Hidup kita jadi surat yang terbuka. Miliki beban. Nah, saudara, saya kemarin sempat share. Miliki beban untuk orang lain itu terima keselamatan. Saudara harus pahami bahwa saudara dan saya diselamatkan bukan cuma untuk terima keselamatan. Tapi saudara dan saya juga dipanggil, diselamatkan untuk membagikan kabar baik, untuk membagikan keselamatan itu. Kita dipanggil bukan hanya untuk selamat, tapi kita dipanggil juga untuk membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Dengar baik-baik, saudara-saudara. Tujuan berikutnya, saudara dan saya untuk melayani Tuhan, dipanggil untuk melayani, itu bukan sekadar datang melayani. Tapi saudara ingat, tujuan akhirnya adalah hidup kita ini jadi surat yang terbuka yang bisa dilihat oleh orang lain. Saudara sudah jadi anak Tuhan bertahun-tahun, tapi hidup saudara tidak pernah berubah. Hidup saudara dan saya tidak seperti Kristus hidupnya, saudara-saudara. Maka kita harus koreksi diri. Sudah bertahun-tahun kita melayani Tuhan, kita nggak punya beban untuk memberitakan Injil, kita nggak punya beban untuk mendoakan orang yang tidak seiman, untuk membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus, bertobat menerima Kristus. Maka saudara dan saya harus koreksi diri, saudara-saudara. Saudara, saya kemarin pernah singkat cerita, sharing, saudara bercerita. Saya mendoakan tetangga saya, lalu dia pindah. Sekarang tiba-tiba dia kontak istri saya dengan kata-kata shalom. Dan sekarang orang itu makin intens menghubungi istri saya dengan kata-kata puji Tuhan, shalom. Dia berkomunikasi dengan istri saya sudah lewat WA. Saya percaya orang ini sudah terima Tuhan, saudara-saudara. Karena saya sudah nggak tahu, sudah lama berpisah. Saya percaya orang ini sudah pasti terima Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Waktu dia masih ada di tetangga sebelah kami, saudara-saudara, sebelum dia pindah, saya berusaha, saudara-saudara. Saya berusaha jalan hubungan yang baik dengan orang ini. Saya bawa orang ini dalam doa. Saya mau keselamatan juga orang ini terima, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya pahami. Saya ngerti bahwa tujuan saya diselamatkan bukan cuma untuk terima keselamatan doang, tapi untuk berbagi keselamatan itu kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, ini dua hal yang secara singkat saya kepengen bagi kepada jemaat Tegal Alur. Kita tujuan melayani itu ada dua minimal. Pertama, kita membangun sesama tubuh Kristus. Ingat saudara-saudara, jangan ada lagi jemaat yang saling menjelekkan satu dengan lain. Kalau kita lihat ada orang kekurangan, orang gak bisa mengontrol perkataannya, doakan dia, nasihati dia, tegur dia. Saudara-saudara, saya rindu melihat gereja-gereja itu saling bergandengan tangan satu dengan yang lain. Saya rindu ada gereja-gereja besar mau melihat, membantu masalah permasalahan yang terjadi di gereja-gereja kecil. Saya pribadi, saudara, rindu banget kebenaran ini juga Tuhan berbicara kepada para pemimpin-pemimpin gereja agar terjalin kerjasama yang begitu baik antara gereja-gereja yang secara fisik, secara keuangan besar dengan gereja-gereja yang kecil mungkin. Saling memperhatikan. Yang kedua, saudara harus mengerti jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita melayani itu tujuannya untuk kita beritakan Kristus kepada orang lain. Bukan sekedar kita datang di gereja beribadah,
melayani Tuhan di gereja yang kita sebut melayani itu, saudara-saudara. Tapi ada tujuan akhir di balik pelayanan itu. Hidup kita jadi surat Kristus yang terbuka di luar sana, saudara-saudara. Orang bisa melihat Kristus dan orang tertarik pengen datang sama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, itu yang secara singkat bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum saya akhiri, khotbah saya ini saya ajak kita berdoa sebentar Bapak Ibu. Tuhan, pagi ini hamba-Mu sudah sampaikan sedikit Tuhan, bahwa melayani Tuhan itu ada tujuannya. Melayani Tuhan itu tidak hanya sekedar datang bermain, menyenangkan hati kita bahkan mungkin, atau karena kita hobi bermain musik, atau karena kita hobi bernyanyi. Tapi melayani Tuhan itu ada tujuan akhirnya, kita membangun tubuh Kristus. Dan kita menjadi surat yang terbuka di luar sana. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat Tegal Alur, biarlah pemahaman ini Tuhan berikan pengertian lebih lagi lewat Roh Kudus-Mu, supaya mereka mengerti dan menjadi orang-orang yang diberkati dan memberkati di tempat di mana mereka berada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pemeliharaan, penjagaan, penyertaan yang sempurna yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku